Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita ketemu di ruang publik KBR ya, bersama saya Rizal Wijaya yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI. Dan tema kita hari ini adalah Hari Nusantara 2023, merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol jalur rempah. Baik, guna memperkuat persatuan Indonesia sebagai negara kepulauan, setiap tanggal 13 Desember setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Nusantara. Dan pada peringatan tahun ini, Kementerian Perhubungan ditunjuk oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggaraan Hari Nusantara 2023. Dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahwa peringatan Hari Nusantara ini merupakan sebuah momentum untuk mengingat deklarasi Juanda yang memperjuangkan konsep negara kepulauan Indonesia untuk diakui secara internasional dan masih relevan ya dengan situasi saat ini, sehingga patut diperingati untuk semakin mempersatukan kekuatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, seperti apa sih peringatan Hari Nusantara 2023 diselenggarakan? Apa saja bentuk dukungan Kemenhub dalam menyukseskan peringatan Hari Nusantara tahun ini? Kita akan perbincangkan bersama narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya. Dan saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Amirullah, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam Mas Rizal, selamat pagi. Sehat selalu Pak Amir. Salam sehat Mas Rizal, sehat Bapak Ibu semuanya. Baik, maaf sekali sudah mengganggu waktunya, karena kan saya yakin sekali dengan adanya peringatan Hari Nusantara ini pasti sedang sibuk-sibuknya ya Pak ya. Apalagi ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana gitu ya. Ini masih di Jakarta aja Pak, belum ke Tidore? Ya, rencana Kamis kami sudah bergerak ke Tidore karena rangkaian acara sudah mulai hari Minggu, tanggal 10 sudah dimulai rangkaian acaranya. Oke, jadi rangkaian acaranya mulai dari hari Minggu ya. Baik, Bapak, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan nih, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya peringatan Hari Nusantara di Indonesia ini, Pak? Jadi memang kalau kita bicara Hari Nusantara, ya ini pasti terkait dengan Indonesia sebagai negara kepulauan, dan Nusantara ini pertama kali kita mengenal kata Nusantara adalah melalui deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember tahun 1957 oleh Bapak Perdana Menteri Indonesia yang saat itu, yaitu Bapak Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, di mana salah satu deklarasinya yang ikonik lah ini saat itu adalah bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk dalam daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Nah ini jadi kita bisa lihat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memang kepulauan yang sangat besar yang kita sebut sebagai Nusantara. Nah, selanjutnya bicara dengan Nusantara ini, deklarasi tersebut diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2085 tentang pengesahan UNCLOS sebagai bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, dan berkat deklarasi Juanda ini Mas Rizal, jadi saat itu luas Indonesia ya semakin bertambah. Jadi sebelumnya luasnya hanya 2,2 juta kilometer persegi menjadi 5,19 kilometer persegi. Berarti luas Indonesia dengan deklarasi Juanda ini hampir 2,5 kali lebih luas dari yang sebelumnya. Ini tentu saja hal yang sangat positif ya. Oleh karena itu perlu penghargaan lah. Ini menjadi momentum ya Pak ya. Momentum bagi kita bahwa deklarasi Juanda ini memang mempunyai arti penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagai Nusantara. Maka tanggal 13 Desember oleh Bapak Presiden Abdurrahman Wahid ditetapkan sebagai Hari Nusantara. Dan diperkuat oleh Kepres Ibu Megawati melalui Kepres nomor 126 tahun 2001 di mana disebutkan bahwa tanggal 13 Desember adalah Hari Nusantara dan secara resmi masuk dalam perayaan nasional yang diperingati setiap tahun. Itu mungkin Mas Rizal. Oke, baik. Dan tujuan dari diselenggarakan Hari Nusantara 2023 ini sebenarnya apa nih Pak? Jadi kembali lagi kita bicara Nusantara, kita sebagai negara kepulauan, kita tentu saja kita paham semua bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai keragaman budaya. Oleh karena itu harus ada
Hari Nusantara ini diharapkan sebagai bagaimana kita meningkatkan persatuan, menghargai keberagaman kita, menghargai kekayaan alam dan sumber daya kita, dan tentu saja mendorong pariwisata lokal ini kan tempatnya berpindah-pindah. Jadi dengan tempat berpindah-pindah ini maka pariwisata lokal akan semakin terekspos gitu, sehingga nanti dampaknya pasti tidak hanya dari wisata tapi secara ekonomi pun pasti akan dampak positif dari daerah yang akan menjadi tuan rumah Hari Nusantara. Baik, dengan berpindah-pindah lokasi penyelenggaraan ini juga tentunya akan menjadi merata gitu ya Pak ya, di seluruh Indonesia. Karena kan memang gimana pun juga Indonesia ini menjadi negara kepulauan terbesar juga ya Pak ya. Baik, dan mengenai peringatan Hari Nusantara ini mengapa sih menjadi penting bagi masyarakat Indonesia? Ini kan mungkin banyak yang nanya juga nih masyarakat. Apa sih pentingnya Hari Nusantara? Kenapa harus ada Hari Nusantara gitu ya Pak? Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa kita sebagai negara kepulauan, jadi kita harus punya identitas nasional, dan kita tidak boleh lupa Mas Rizal bahwa Indonesia itu punya hampir 17.000 lebih pulau-pulau, dan 63% wilayah kita adalah wilayah perairan. Jadi memang kalau kita bisa bicara Nusantara, Nusa dan Antara, berarti kan pulau, antara pulau. Nah inilah lautan sebagai sebagai pemersatu ini memang harus kita tekankanlah di sini bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang sangat besar, yang memang sangat beragam, tapi tetap menjadi satu kesatuan Nusantara. Yang kedua adalah tadi kesatuan dan persatuan, dan mungkin sini perlu saya tekankan bahwa kita bicara 63% wilayah kita adalah wilayah perairan, dan kita harus paham bahwa laut itu adalah bukan pemisah. Jadi kita bicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 17.000 pulau yang tersebar gitu dan dipersatukan oleh laut. Jadi laut itu adalah penghubung. Laut itu adalah pemersatu. Laut itu adalah perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang menurut saya harus kita sama-sama camkan dan kita bangga sebagai negara kepulauan bahwa lautlah yang mempersatukan dan merekatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, apalagi nenek moyang kita emang pelaut ya Pak ya. Sering kita ada lagu nenek moyangku seorang pelaut ya kan. Jadi, selain itu juga harapannya lah dengan Hari Nusantara ini promosi wisata, keindahan alam. Nanti kan di Tidore ya, nanti Mas Rizal bisa hadir di sana, bisa lihat lah keindahan alam. Kalau kita lihat di Tidore itu ada pulau yang di uang seribuan itu ada Pulau Maitara. Iya benar, saya kemarin sempat foto di situ Pak, waktu ke Ternate. Itu namanya Pulau Maitara. Nah itu ada di dekat Tidore. Saya pikir itu belum banyak kita tahu, dan saya pikir dengan Hari Nusantara ini momennya adalah kita sama-sama tahu bahwa Indonesia itu sangat indah, Indonesia itu sangat luas. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau di Tidore ini memang view-nya itu Instagramable banget ya, antara gunung, laut gitu ya, kayak menyatu gitu. Keren banget dah. Nah itu tadi, karena lingkungannya juga sangat bagus. Jadi keanekaragaman banyak wisata-wisata yang sangat bagus di sana. Masih alami gitu. Masih alami di sana, Mas Rizal. Baik. Jadi perlu juga nih dengan adanya peringatan ini menjadikan masyarakat semakin sadar akan lingkungan gitu ya Pak ya. Iya. Okay. Jadi juga perlu kita ketahui bahwa Pak Presiden kan punya program Nawacita nih Pak Mas Rizal, bahwa di program yang ketiga beliau adalah bagaimana kita membangun Indonesia dari pinggiran. Ya, jadi kita membangun daerah melalui dalam kesatuan NKRI Mas. Dan ini kan memang Pak Presiden program jelas bahwa kita tidak Jawa sentris, tapi kita adalah Indonesia sentris. Dan ini Hari Nusantara adalah satu bentuk pembuktian bahwa memang daerah-daerah yang ada di pinggiran lah, ini di daerah di Indonesia Timur. Jadi kita jadikan sebagai lokasi Hari Nusantara. Harapannya tadi daya saing daerah meningkat. Terus juga pasti tidak hanya kita jadikan sebagai tempat, infrastrukturnya juga kita bangun dan kita tingkatkan, fasilitasnya kita lengkap, dan nanti dampaknya terhadap masyarakat itu saya yakin ada ekonomi tadi, budaya, dan dengan infrastruktur kan orang pasti akan datang. Betul. Nah itu accessible apa ya? Nah accessible itu yang perlu kita harapkan dari adanya Hari Nusantara ini. Oke, baik. Jadi memang banyak sektor yang akan terdampak positif gitu ya dengan adanya Hari Nusantara ini, yang berpindah-pindah lokasi dari satu lokasi wilayah ke wilayah yang lain. Betul sekali. Dan ini sebenarnya kalau diperingati di Tidore acara puncaknya gitu ya Pak ya. Ini kan benar-benar kayak menjadi kabar baik juga buat masyarakat sekitar gitu ya Pak ya.
akhirnya mereka jadi semakin semangat. Oke. Betul Mas Rizal. Baik. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa acara puncak Hari Nusantara ini dipusatkan di Tidore ya kan? Karena tadi alasannya juga sudah jelas juga. Mungkin ada yang mau dilengkapi nih Pak. Kenapa memilih Tidore gitu loh? Jadi memang sepengetahuan kami ya, banyak daerah yang mengajukan agar daerahnya dijadikan sebagai jadi ada proses ada, ya, Pak, ya? ada proses mengajukan diri sebagai tempat gitu. Karena tahun lalu itu ada di Wakatobi kalau tidak salah. Jadi beberapa daerah tuh mengajukan dan akhirnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang memilih bahwa dan menetapkan 2023 Tidore sebagai tempat. Saya pikir tepat sekali lah. Tidore sudah. Berarti ada proses seleksi ya Pak? Ada proses seleksi gitu. Jadi tidak asal tunjuk, ada seleksi yang dilakukan oleh Menko Marves. Oh, saya pikir itu memang jatahnya tahun ini di Tidore, tahun lalu di Wakatobi gitu ya. Tapi di Jawa pernah ya Pak ya? Saya sepertinya pernah di Jawa pernah. Di sebelum Covid kayaknya pernah ada dilakukan di Jawa. Dan ada yang menarik Pak Mas Rizal, mungkin saya juga baru tahu setelah saya inten di Hari Nusantara ini, ternyata pernah kalau kita bicara sejarah itu Tidore itu ternyata ekspor rempah-rempah pertama itu dari Tidore ternyata tahun 1521. Nah itu mungkin tidak banyak kita yang tahu, ternyata kalau kita flashback kembali mempelajari sejarah, ternyata Tidore ini adalah titik awal dari rempah-rempah yang diekspor ke Eropa. Melalui itu apa negara Portugis itu kali ya Pak ya? Spanyol atau Portugis. Nah ini gitu memang tahun 1521 ini karena kita tahu kan daerah Maluku Utara itu penghasil utama rempah-rempah pada saat itu gitu. Ya, pantesan kulinernya juga nggak ada yang nggak enak benar. Saya kemarin apalagi kayak ke pasar ikan itu ya Pak ya. Benar-benar deh. Saya merasa kayak ini ikannya seger-seger banget, nggak kayak yang selama ini kita makan di daerah saya gitu. Termasuk minuman yang ada biji kenari itu yang guraka itu. Saya pikir nanti perlu coba lagi Mas Rizal di sana. Oke. Baik. Dan apalagi sekarang kan memang gampang diakses juga, naik pesawat turun di Ternate bandara di sana, dan bandaranya juga udah bagus. Kemarin terakhir saya lagi renovasi juga Pak. Oke. Baik. Dan peringatan Hari Nusantara 2023 ini kan mengangkat tema merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol jalur rempah gitu ya. Nah, mengapa memilih tema ini Pak? Jadi tadi kalau kita bicara Nusantara itu kan pulau dan antara gitu kan. Berarti kan harus dihubungkan nih. Harus ada konektivitas inilah yang menurut saya menjadi pemersatu. Jadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa laut itu bukan pemisah, tapi laut itu adalah penghubung, pemersatu dan perekat. Jadi dialah yang mengkonektivitaskan antara satu pulau lain dari Sabang sampai Merauke, dan ini melalui laut. Ternyata bukan cuma darat yang bisa diintegrasi gitu ya Pak ya. Iya. Laut juga bisa ya. Dan kita tidak boleh lupa tadi bahwa negara kita adalah negara maritim. Indonesia itu sangat kaya akan kekayaan alam maritimnya. Nah, ini yang kami harapkan, ekonomi maritim ini tumbuh dan tadi kita secara simbolis kita mulai dari titik nol jalur rempah tadi. Tidore ini sebagai titik nol jalur rempah inilah yang menjadi tempat secara bahwa ekonomi kemaritiman kita dorong untuk selalu tumbuh, dan kita konektivitaskanlah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini gitu Mas Rizal. Dan dengan adanya hari ini juga talk show ini menjadi ini sosialisasi juga, pendengar akhirnya jadi baru sadar mungkin ternyata ini ada sejarah soal rempah juga. Tadi seperti dijelaskan ya Pak ya. Baik, dan kita akan jeda terlebih dahulu Bapak, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Nanti saya juga akan ajak Anda nih pendengar yang ingin bergabung melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893. Nah, untuk WhatsApp Anda bisa kirimkan ke nomor 0812 11888181 atau live chat YouTube Berita KBR dan juga di YouTube di Jenhubdat. Nah, jadi kita live streamingnya berdua juga nih, collab ya. Dan Anda juga bisa mention ke akun Instagram @kbr.id, sertakan tagar Ruang Publik KBR. Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.